Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi, mari kita simak dari awal hingga akhir. Ikuti dengan baik supaya teman-teman mendapatkan informasi ini lengkap. Suatu pernikahan umat Islam, ya. Kemudian dari visi misi itu, kalau mereka sepakat, maka diadakanlah akad nikah. Akad nikah itu adalah perjanjian untuk mematuhi hukum pernikahan. Nah, di situ diatur tentang bagaimana hak dan kewajiban, hormatnya seorang suami kepada istri, hormatnya istri kepada suami, harta suami, harta istri, hak waris mewarisi, ya, itu diatur di dalam hukum pernikahan itu secara terperinci. Kemudian bila mana di dalam hukum di dalam hukum pernikahannya itu ternyata tidak dapat terpenuhi, misalnya satu, si istri atau si suami itu sakit yang lama, yang tidak akan sembuh, ya. Kemudian salah satu suami dan istrinya dianggap gila, ya. Yang ketiga, suami istrinya cacat, tidak bisa melahirkan sebagaimana tujuan daripada pernikahan itu untuk melahirkan anak-anak yang soleh, ya. Yang keempat adalah membahayakan baik dari pihak suami atau istri. Yang kelima adalah perselisihan yang tidak pernah selesai, maka itu diberikan kompensasi, diberikan keringanan untuk perceraian atau untuk poligami, misalnya. Sebentar Pak Putra, sebentar. Ya. Coba sebutkan berapa Pak? Yang pertama apa? Yang pertama orang gila, baik suami atau istri, salah satunya gila, itu boleh menceraikan atau boleh berpoligami, ya. Poligami, yang kedua, origami sih. Yang kedua adalah bentar, tunjukin syarat pertama Pak. Mau lihat. Oke, aku mau. Bentar, aku lagi ketik Bu Sopi, nggak apa-apa. Yang kedua apa Pak? Itu syarat administrasinya, ya. Bentar. Yang kedua, ya. Yang kedua apa Pak? Yang kedua apa? Yang kedua adalah sakit yang sakit yang menaun, ya. Laki-laki ya, apa istrinya yang sakit? Salah satunya, misalnya lumpuh, ya. Lumpuh kemudian tidak bisa melayani suami, atau tidak bisa suami tidak bisa memberikan nafkah, itu boleh, ya. Boleh gimana maksudnya? Bentar, yang ketiga. Yang ketiga. Boleh cerai atau yang ketiga. Kemungkinan dia berpoligami, itu boleh. Okay, yang ketiga adalah perselisihan yang tidak pernah. Keempat itu lagi, keempat. Yang ketiga Pak? Ya, itu perselisihan yang tidak pernah bisa didamaikan. Jadi bertengkar terus rumah tangganya, seperti itu, ya. Yang keempat. Yang keempat adalah gila, sakit. Yang keempat adalah membahayakan salah satu pihak. Ya, mungkin stres gitu, ya. Mungkin stres. Yang kelima adalah mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Ya. Itu syarat perceraian atau pernikahan? Itu yang kan dibukanya pintu mengajak kepada perbuatan baik, maksudnya. Bentar, ini syarat poligami apa poliandri? Kalau poliandri kan tidak ada di dalam Islam, ya. Bukan, mengajak gila dan sakit itu loh. Aduh. Gila, sakit ini. Loh, kalau ya. Perempuan boleh dong poliandri. Saling membahayakan, ya. Itu yang dibukanya, diperbolehkannya, kemudian perceraian dan poligami. Adapun untuk masuk kepada poligami itu ada syarat-syarat tertentu yang ada di mana ini yang saya share, ya. Yang pertama adalah berperilaku adil, ya. Jadi kalau kita mau poligami itu biasanya baik dari pihak wakil perempuan atau laki-laki dari pihak istri dan pihak perempuan itu berunding. Apakah si suami ini punya kemampuan untuk menafkahi yang sama antara satu istri dengan yang istri yang lain. Kalau dua wakil dari perempuan dan ini sepakat bahwa dianggap
suami itu memang mempunyai kemampuan untuk melakukan secara adil, maka itu diperbolehkan. Jadi poligami itu harus ada proses persetujuan dari istri pertama, ya. Ada persetujuan istri pertama. Yang kedua adalah kewajibannya dia harus memperlakukan istri baik yang satu, yang kedua itu harus adil, harus adil. Jadi sebenarnya poligami di dalam Islam itu sebagai suatu solutif kalau terjadi hal-hal yang saya tadi sampaikan, yang kemudian sebenarnya itu faktor kemampuan keadilan setiap orang itu tidak semuanya. Karena itu ada banyak ulama yang mengatakan bahwa orang yang bisa poligami itu karena keberkahan. Ya, mungkin Allah memberikan rezeki yang sangat lebih, baru dia bisa berpoligami. Itu secara pandangan manfaatnya di luar syar'i, di luar hukum, ya mungkin biasanya pengusaha gitu kan, daripada dia bersalome lah gitu ya, itu lebih baik seks yang secara bertanggung jawab. Jadi sebenarnya dari kesimpulan di atas, Islam itu mengatur secara detail. Jadi akad nikah itu adalah munculnya hukum perkawinan, ya, yang melindungi perempuan dari hak-haknya, melindungi laki dari hak-haknya, anak-anaknya, itu sampai paman-pamannya itu diatur di situ. Jadi hukum Islam itu sebenarnya yang tadinya orang nikah bebas, berapa banyak pun bebas begitu ya, setelah nggak suka dibuang seperti itu, atau kita boleh melakukan seks bebas. Saat ada Islam secara Al-Quran itu penuh, maka seakan-akan boleh nikah, tapi aturannya begini, seakan-akan seperti itu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, jadi itu ada salah satu yang ketiga ya, menjaga kehormatan para istri ya. Jadi sangat ketat lah di dalam berpoligami seperti itu ya. Oke, pertanyaan saya Pak sama Bapak. Sebentar. Kalau memang poligami ini ayatnya datang dari Allah sendiri, mengapa Nabi Bapak itu tidak memperbolehkan Ali mempoligami Fatimah putrinya, Pak? Seharusnya kan kalau Nabi itu kan, Ali ini kan mampu Pak, berlaku adil juga dia mampu, uang dia cukup, jabatan dia cukup. Tapi mengapa Nabi sendiri tidak mengizinkan Fatimah itu dipoligami oleh si Ali? Apakah memang perintah poligami ini dari Allah atau bagaimana ini? Silakan Bapak jelaskan. Termute mungkin dia, mungkin termute. Iya. Pak Putra, termute mungkin. Oke. Bu Heni, Silakan, Bu ya. Heni. KTP hadis Nabi telah menceritakan. Bu Heni. Iya. Bu Heni. Aduh, nggak ada Bu Heni. Saya mau menceraikan putriku dan menikah. Oke. Mereka. Aku akan merasakan sakit dengan cerita yang ia rasakan. Yang pertama ini saya baru baca hadis ini ya Pak ya. Jadi Bapak seorang dokter baru baca Pak? Makanya dan kebanyakan baca Republika. Sampian kuwi bacane hadis-hadis, baca Republika, Komasindo. Hadis ini kan saya baru membaca hadis ini. Hadis Quran. Yang pertama yang saya ketahui, Sayyidina Ali itu karena itu miskin Mbak. Miskin. Ya. Jadi miskin terus gak entuk poligami ngono. Lah mertuane kaya raya to. Dia mertua konglomerat kayak Nabi mula enak, dikek rumah siji-siji bojone. Jadi yang saya pahamin, Ali bin Abi Thalib itu sangat miskin. Di antara para sahabat. Oh, denger nek lanang-lanang do kere-kere ora entuk, bojo siji wis kangelan, apa meneh bojo loro. Tapi alasannya tapi pembantuku itu istri kedua loh. Istri pertama loh. Ya, mek bojone iki kerjane ndek kayu, kere tapi bojone iso loro iki. Piye kuwi coba? Ini alasannya bukan karena miskin, Pak. Karena sesungguhnya putriku adalah bagian dariku, Pak. Ya, terus? Aku akan senang dengan sesuatu yang ia senangi, dan aku merasa sakit dengan derita yang ia rasakan. Berarti di madu itu sakit. Di sini ada larangan untuk tidak berpoligami ada nggak ya, Pak? Ya buktinya nggak diizinkan poligami, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Ini yang saya pahamin, Rasulullah titip kepada Sayyidina Ali. Janganlah engkau sakitin di anakku. Makanya Bapak baca dong. Bapak itu gimana? Yang mengatakan Bapak itu membaca. Maaf ya Pak. Coba mana Bapak yang mengatakan Rasulullah melarang Sayyidina Ali menduakan ini dibunuh loh. Ya, ini Bapak baca dulu. Apa Bapak nggak bisa lagi membaca Pak? Mau menikah lagi? Sudah saya baca. Bacakan dulu. Dulu mayatku katanya. Tapi kan di sini tidak ada larangan. Ya bacakan ya.
apakah ada larangan Rasulullah untuk berpoligami kepada Fatimah atau kepada Sayyidina Ali? Baca lah Pak, ini baca. Ya, bacalah. Mana ada ya? Iya. Ya, silakan Bu. Oh, ini kan judul dari Pak Erbet ya. Tapi kan di hadisnya aja Bu, di hadisnya aja. Boleh. Ya, nggak usah dibaca lah. Ini Pak Putra, ini kan Ibnu Abu Thalib ini kan mantunya. Sudah jadi mantunya, istrinya si Fatimah, anaknya Rasul, putrinya Rasul. Kemudian si Ali ini mau poligami, menambah pasangan lagi. Untuk diduakan, si putrinya ini tidak dibolehkan. Jadi bukan karena dia mau ceraiin. Ini Fatimah sakit. Kalau enggak, iya, kalau enggak. Kalau enggak, ada cerita enggak Fatimah itu sakit? Oke. Apa kejang-kejang? Oke, sekarang saya akan tunjukkan ke syarat untuk menceraikan yang dibuat Bapak tadi. Nah, syaratnya kan ini. Nah, apakah kriteria ini memenuhi Fatimah, Pak? Orang gila di antara salah satu pasangan tidak. Sakit yang menanggung tidak. Perselingkuhan yang tidak pernah selesai tidak. Membahayakan salah satu pihak tidak. Mengajar kepada perbuatan yang tidak baik juga tidak. Membahayakan salah satu pihak tidak. Mengajar kepada perbuatan yang tidak baik juga tidak. Mengapa boleh diceraikan dulu Fatimahnya, baru bisa poligami? Fatimah, di sini kan Fatimah juga tidak memenuhi syarat untuk dipoligami kan? Tidak memenuhi syarat untuk diceraikan. Tapi kalau syarat dipoligami, sangat memenuhi Pak. Berperilaku azim. Kalau syarat poligami itu yang pertama adalah kesepakatan para wakil. Abu Ali itu mantunya semua, Pak. Mantunya Nabi Bapak itu. Sayyidina Ali itu miskin, Pak. Miskin. Nabi Muhammad kaya raya, Fatimah anaknya. Oh. Bapak sampaikan kalau Sayyidina Ali itu kaya raya. Sayyidina Ali itu gini, Pak. Oke. Gimana? Pak Arben. Waktu Muhammad dulu masih kere, dia nggak berani poligami. Soalnya kan dia bojone sing kaya raya. Mari Khadijah iki modar mati. Nak warisane kedatang ke Muhammad. Saiki Muhammad wis kaya raya boleh poligami gitu. Oke. Sekarang kita cari Ibnu Abu Thalib ini miskin di mana datanya Pak? Itu miskin. Miskin ya. Yang pertama. Iya. Di mana? Datanya di mana? Datanya Pak, datanya. Bukan, datanya di mana? Sebentar ya. Ayatnya berapa? Firman Quran berapa? Hadis berapa? Kalian berondong-berondong itu nek kere-kere golek janda-janda kaya. Mari dia modar wis sugih kalian bisa nikahi lagi yang muda-muda dan kinyul-kinyul gitu. Ya usah Pak. Loh ya bener iku strategi piye to? Parah. Sebelum itu dibeli dulu asuransi uang pertanggungan jiwa. Begitu kalian itu. Kamu itu deal, kamu harus punya strategi. Kamu jangan cari yang terlambat. Ini ada beberapa artikel. Pak, kok artikel sih lainnya ada nggak itu surat berapa di Quran, hadis berapa? Udah. Kok artikel melulu sih? Maaf, Pak Putra sudah. Apologet. Maaf, Pak Putra sudah kerjasama dengan apa? Republika. Media mana Pak? Iya, Republika. Udah tanda tangan kontrak Bu. Maaf. Nggak apa-apa. Apa Republika lagi deh, Nen, modelnya? Jadi saya mencari di Google kondisi ekonomi Nah itu bapak aku S3 kok ya rasa tuku buku gitu aku ya heran. Kan begini ya, di Google itu kan pasti mengutip tulisan ya. Dan itu kan dibaca sama orang. Kalau salah kan pasti ada di Kemarin aku tunjukin sing ngabersihin keluar kucing, Sulaiman punya karpet terbang yang lebarnya mbak sih bapak itu ngomongin. masalahnya Nggak percaya. di bawahnya
itu kan dulunya mengatakan katanya Al-Quran, tapi setelah dibaca Loh, itu kitabmu ada di dalam Quran kok. Loh, Sulaiman punya kitab ada di dalam Quran. ayatnya. Loh, ada di dalam Quranmu. Terus dijelaskan lagi di dalam hadis-hadismu bahwa lebarnya karpetnya itu sampai 16.000 muatnya. Kita diskusi Memang ada. Udah ini dulu. Mana nih Pak Putra Ya, jadi- bawahnya Quran berapa? Ya, ayatnya yang keberapa? Oh, kalau Hadis masalah siapa? segini, Nomor berapa? kalau malah- Nggak terima kalau artikel-artikel saya juga bisa tulis artikel, taruh di Google, semua orang bisa baca. Saya daftarkan ke Wikipedia, saya bisa begitu. Tapi yang kami minta adalah surat berapa, ayatnya berapa, hadisnya hadis siapa, nomor berapa. Sama seperti yang kita tampilkan, yang waktu Pak Erben tampilkan itu dari kitab apa, ayatnya berapa. Kita nggak pakai hadis loh, kita nggak punya hadis, langsung dari Alkitab. Apakah Bapak juga bisa begitu? Jadi kalau kondisi nggak mau terima ekonomi, artikel. kalau kondisi ekonomi Sayyidina Ali ya nggak ada di Al-Quran, di hadis ya. Kalau gitu ya nggak benar dong, itu namanya menuduh. Ya, jadi Ya berarti Anda menuduh Sayyidina Ali miskin, padahal itu tidak ada di dalam hadis Miskin, dan itu ya. tidak ada dalam Quran. Harus ditunjukkan sebentar. di kitabnya Anda. ya nanti saya carikan dulu ya. Abu bin Abi Talib adalah salah satu pemimpin besar Islam di masanya. Sahabat Nabi sekaligus bagian dari keluarga Nabi Muhammad Pemimpin SAW yang besar sangat ini teladan. calon khilafah loh. Jadi, Masa ia Kalau di miskin? dalam riwayatnya kan begini, Sayyidina Ali ini itu dititipkan kepada Nabi Muhammad ya karena ditinggal oleh bapaknya di Abi Thalib. Pak, yang saya tahu, yang saya pernah baca ya, waktu Muhammad menjarah kaum Yahudi, Sejarah apa? ya, menjarah Sejarah waktu apa, Bu? peperangan. Tunggu, ini saya yang pernah baca. Saya mungkin mesti ambil lagi bukunya, karena bukunya dalam buku Ya ini gini, konteks. kalau Tunggu yang dulu. mau Sebagian etis, besar itu diberikan bukunya kepada tampilkan dulu Sayyidina itu. Ali. Sayyidina Ali adalah calon khilafah. Mana ada khilafah miskin? Sekarang khilafah di Miskin, Ibu. Afghanistan pun nggak ada yang miskin. Sayyidina Umar itu miskin, Ibu. Khalifah Rasulullah itu miskin-miskin, Ibu. Ini ngomongin siapa? Ali atau Umar nih? Enggak, semua khalifah di zaman Rasulullah yang kaya itu kan hanya Utsman. Sayyidina Utsman itu kaya itu karena dia pedagang sebelum menjadi khalifah. Tapi Abu Bakar itu miskin. Buktikan mana ayatnya, mana suratnya, mana hadisnya. Kalau hanya opini, kalau hanya artikel-artikel saja atau opini Anda kalau mereka miskin, itu namanya tuduhan. Dan Anda sudah menuduh khalifah-khalifah Anda sendiri miskin. Sekarang kami minta bukti Quran jadi begini, Abu, dan ya, hadisnya. argumen saya begini, Bu, mau diterima atau tidak? Hadis yang mengatakan Al-Quran yang mengatakan Sayyidina Ali miskin itu mau cari dimanapun nggak akan ada. Berarti Anda menuduh. Ya, Tunggu. Kalau tidak ada ini tertulis, enggak. berarti Ini Anda menuduh saya mereka miskin. sampaikan. Ya, menuduh Ini saya itu namanya sampaikan. tuduhan. Dan Ya, Anda sudah ini saya menuduh sampaikan. khilafah Anda Riwayat sendiri. ini saya Ya, sampaikan oke riwayat hidupnya teman-teman Sayyidina sudah Ali. jelas ya, pemirsa sudah jelas ya. Pak Putra justru menuduh khilafahnya sendiri miskin. Ya, dia tidak punya data di Quran dan tidak punya data di hadis. Yang dia punya data hanya opininya sendiri. Nah, ini perbedaan antara kemungkinan itu kita gini loh, Kristen Bu Lindsay. dan mereka. Setelah Muhammad meninggal, itu kan ada rebutan kedudukan khalifah. Itu jatuhnya semua ke Abu Bakar. Makanya kan ada di dalam kitab-kitab mereka itu, Fatimah itu nuntut mana warisan dari bapaknya. Nah, di situ Abu Bakar nggak kasih itu. Itu ada. Makanya kan Ali itu tidak mengakui Abu Bakar sebagai khalifahnya. Yang pernah saya dengar dari ustadz saya dulu waktu saya masih Islam, ya, Ali ini adalah yang keempat dari khilafah. Abu Bakar dulu, lalu Umar, lalu Utsman, baru yang terakhir adalah Ali. Itu yang saya dengar dari ustadz saya. Ya, ustadz saya sudah mampus sekarang. Kalau yang saya terima salah, berarti ustadz yang memberitahukan kepada saya itu ustadz pembohong. Tapi ini 5 sahabat Nabi paling tajir, hidup kaya raya, mati masuk surga. Wih, enak, ada jaminan. Bentar. Kalau dikatakan miskin dengan data yang ada di media ini pun agak rancu ya. Contoh, namun di tengah kemiskinan Ali tetap mulia. Ali termasuk kuncinya ilmu Rasulullah, panglima perang dalam penaklukan tempat dan beragam perang. Bagaimana seorang panglima perang miskin? Aku bertanya-tanya. Ini yang nggak masuk akal. Iya, Panglima perang kok ini miskin? termasuk kunci ilmu Rasulullah. Nah, itu dia yang punya kunci. Kalau miskin nggak bisa mimpin perang. Iya. Loh, pada waktu itu kalau nggak salah Bahkan- Ali sama Aisyah ini perang Jamal, perang Unta nggak sih? Ini ada lagi di sini dikatakan bahwa Ali ini mendampingi Muhammad dalam bisnisnya sehingga Muhammad menjadi sukses. Ini menurut saya rancu.
Iya, makanya nggak genah ini. Nggak, gini, Ali termasuk kunci ilmu Rasulullah, panglima perang dalam penaklukan tempat dan beragam benteng. Mungkin kali ini panglima perang miskin? Ya, aku nggak Dan ngerti ini aku juga bagaimana. ini artikel Kompas, Iya. Nana, dari Kompas. Tidak ada tercantum hadisnya. Sumber referensinya tidak ada. Tidak ada. Ini namanya artikel bullshit. Tidak ada sumber referensi. Jadi gimana ya Pak Putra? Ini secara logika saya nggak masuk akal saya. Contoh apa? Ali termasuk kunci ilmu Rasulullah, panglima perang dalam penaklukan tempat dan beragam benteng. Waduh, kalau di Indonesia ini sudah panglima itu, ya udah banyak lah centeng-centengnya itu. Nggak logik. Gimana ini kalau kayak gini? Berarti data yang disampaikan Pak Putra tadi ini tidak terpenuhi ya? Syarat untuk menceraikan dengan syarat untuk dipoligami? Karena ada syaratnya, ini syarat untuk bercerai. Karena tadi di dalam data itu, Nabi itu tidak mau anaknya dipoligami. Kalau alasannya karena artinya tidak kaya, tidak cukup kemampuan untuk poligami, seorang panglima. Kalau panglima miskin, iya miskinnya panglima bagaimana? Kalau dikatakan tidak adil, jadi orang hebat. Kalau mau diceraikan juga tidak memenuhi kriteria ini. Itu membawai 95.000 prajurit itu. Oh, di mana datanya, Bro? Itu di Republika itu saya di chat itu 95.000 pasukan Ali. Makan kere ya, ngasih makan 95.000 orang ya. 95.000 itu bukan pasukan kaleng-kaleng ya itu. Tak sampai 10 Bentar, ya Sir. wis mumet. Oke, nih kisah sahabat Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah yang terkasih. Ini di Republika ini. Di kalimat mana tadi? Oh ini. Republika. Ngawur Saya ambil kemarin dari loh karena Republika. Peter Pasukan Ali yang berjumlah sekitar 95.000 orang melawan 85.000. Ini 95.000 masih apa ini? dia Bisa pemimpin dikategorikan. perang terus loh, perang unta loh. Kalau perang unta Aisyah itu kan unta itu loh mahal loh, betul enggak? Satu unta. Sebentar Mas Abi. Ben. Kalau di Indonesia sekarang satu batalion itu 600 pasukan loh ya, 600 sampai 1.000. Ini udah berapa batalion ini? Gajinya berapa tuh? Iya. Ini 95.000 orang ini pasukan ini berapa batalion ini? Oh, satu batalion 1.000. 1.000 berarti 95 batalion. Ngiri kali ini. Jadi menurut saya kalau Nggak dikatakan ada. dia ini orang miskin Pak, nggak ada logik ya. Ada pasukan mau ngikuti orang sih nggak gaji dia Pak, udah miskin gitu. Ada enggak? Artinya kalau dia bisa, contoh Bu Sophie ya, kalau 95.000 pasukan digaji 2 juta sebulan, nggak mungkin lagi lah si Ali ini digaji 2 juta. Si Ali ini ternyata bukan cuma sekedar jenderal, panglima. Iya panglima, 95.000 pasukan ini, berapa batalion? 95 batalion. Jadi jadi bisa dikatakan Ali ini pemimpin orang miskin. Begitu kalau dia miskin. Gak mungkin dia miskin kalau terus anak buahnya itu banyak uang atau nggak miskin lah. Gak mungkin. Oh, ini kayak siapa itu? Si miskin dari mana itu? Ya kalau ibaratnya dibandingkan siapalah contoh di Indonesia ya orang terkaya di kampungku dibandingkan dengan Bill Gates ya miskin. Dibandingkan dengan Bill Gates ya miskin lah. Mereka mempunyai rampasan di mana-mana harta. Mana masih ada Pak Putra? Gimana nih Pak Putra? Coba dibuka mic-nya tuh. Logik enggak kalau dikatakan Ali ini orang miskin? 95.000 pasukan. Jadi yang pertama yang dari riwayat hidup Sayyidina Ali yang saya baca. Beliau itu memang Sebentar, Bapak jawab dulu. Memimpin 95.000 pasukan dikategorikan orang miskin, betul? Panglima perang, betul ya? Di dalam Panglima Islam itu kan main tunjuk saja Pak, bukan karena dia kaya atau apa. Rasulullah nunjuk si A ya si A. Kalau pas kebetulan ditunjuk lagi kayaknya ya kaya. Tapi pas ditunjuk itu Sayyidina Ali itu sedang miskin. Ya boleh-boleh aja. Berarti Bapak ini sedang membela. Rasulullah kan main tunjuk aja, bukan karena karir seperti Pak, Panglima di cucu Abu Indonesia. Muthalib kok miskin Bapak itu Ya, Pak. perkaya orang Jadi Abu Quraisy Thalib Pak, jangan waktu salah. Abu Thalib mau meninggal Pak, itu dititipkan kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri dalam keadaan miskin juga. Karena itulah Rasulullah tidak miskin. Pak. Iya Tapi Tuhan. bener loh, tapi bener Pak Erben. Waktu Muhammad meninggal itu baju perangnya aja masih digadekan sama orang Yahudi. Sampai sekarang lo Ya, belum masih digadekan belum terlalu baju sampai digadekan loh.
Kemudian kere, dibayar. ha? Jadi begini Pak, Oh. memang berbeda dengan pendeta-pendeta Anda. Kalau pendeta-pendeta Anda itu kan mendapat 10-10-an. Di dalam Islam itu tidak ada upah Pak. Itu. Kalau nabimu itu mendapatkan 20% itu aku tunjukin ya. Tapi kan itu Aku juga tunjukkan hak dibagi. istimewa Jadi nabimu, begini, aku tunjukkan hak istimewa Jadi nabimu. begini, kalau harta rampasan yang diberikan kepada Nabi itu kan waktu itu belum terbentuk Baitul Mal. Ini gimana sih nih kalau kayak gini? Bagaimana Aku apanya? Yang tadi kan saya hanya membuktikan begini. Sayyidina Ali itu dalam kondisi miskin waktu Rasulullah masih hidup. Yang 5 itu kok main tunjuk gimana? Perang main tunjuk Ya, aja. Main tunjuk Pak. Banyak gitu Bapak bisa baca. Di mana datanya itu Pak? Di mana datanya bahwa Nabi Muhammad itu ketika menunjuk pemimpin itu main tunjuk gitu, di mana itu? Ya, sebentar. Jadi pengangkatan Di Indonesia saja Pak, untuk masuk TNI Polri ibaratnya ini di Indonesia itu melalui tes loh Pak. ya itu Bapak mikirkannya di Indonesia. Apalagi ini seorang Rasul Allah ini Pak. Nih, lihat nih, di share screen. Aku kok jadi repot aku ya. Nih, ini Ya, adalah repot, 16 hak karena istimewa Bapak datanya Muhammad. tidak mau menerima informasi dari pihak Waduh. lain. Begitu kan? Jadi Oke, sekarang aku tanya soal Bapak. Sebentar. Kalau memang baginda Muhammadnya Bapak ini benar-benar memang main tunjuk, siapa aja yang pernah ditunjuk jadi panglima? Coba Pak. ya, salah satunya Khalid bin Walid. Ya. Oke, satu. Terus kemudian Usamah bin Zaid itu miskin lagi Pak. Ini Oke, dua. Siapa lagi Pak? Dua. Usamah, Khalid bin Walid, Sayyidina Ali. Siapa lagi Pak? Yang saya tahu 3 ya. Selama Rasulullah. Oke, Bapak hanya tahu. Oke, 4. Ya mungkin ada lagi teman yang Oke, saya paham. sekarang 4. Gitu ya. 4. Berapa lama sih Nabi itu hidup Pak? Setelah Nabi dia berapa lama? Di Madinah itu Nabi 16 tahun ya. 16 tahun. Oke, selama 16 tahun dia menunjuk 4 orang pemimpin. Apakah ini disebut menunjuk Pak? Main tunjuk Pak. Jadi 4 orang menunjuk selama 4 tahun itu, 16 tahun. Kalau menunjuk itu Pak, aduh Bapak ini gimana sih Pak? kan begini Iya, nggak mungkin selama 16 tahun kita menunjuk hanya 6 orang. Kalau 10 orang pun itu sudah tidak menunjuk lagi Pak selama 16 tahun. Kalau menunjuk itu kan, ya dasarnya, ya sekarang Bapak dasarnya apa? Dasarnya memang orang-orang itu aja yang ada Pak. Iya dasarnya mana ayatnya? Ya itu yang saya bacakan tadi. Ini kan saya lihat. Nggak ada nih. Aduh Bapak ini ya Tuhan. Mati aku. Jadi, kalau saya cari di sejarah Panglima Rasulullah, itu saya hanya memperoleh 4 orang. Nah sekarang kan Bapak punya 11, siapa aja coba? Siapa tahu benar Bapak kan gitu. Ini loh, Muhammad itu selalu mendapatkan 20% dari harta rampasan. Kelihatan nggak nih? Nikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi itu diperbolehkan. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wanita tersebut wajib mentalak istrinya untuk beliau. Nabi halal menikahi wanita tersebut. Ibnu Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu mengenai cerita Zaid dan Zainab. Neng 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 neng. Buar. Tiap tahun Asik kedua jadi nabi. Tiap tahun kedua hijrah waktu perang Badar naik lagi kekayaan. Ketika itu Nabi Muhammad dapat rampasan perang sebanyak 50.000 keping uang emas dinar. Satu kepingnya 4,25 gram atau setara Rp 2 juta. Share bro. Aduh. Share lah biar Ya, kita lihat tidak. ya, ini 16 hak istimewa Muhammad nih. Apabila dia melihat seorang wanita tergerak hatinya, suaminya wajib mentalak, menceraikan istrinya untuk dinikahi sama Nabi. Kita lihat dulu ini kekayaan nabinya ini. Coba. Berapa kali sih Nabi Muhammad berperang? Kok asal main tunjuk panglima saja? Kelihatan kan? Tiap tahun kedua hijrah waktu perang Badar naik lagi kekayaannya. Kelihatan? Iya. Ya kan? Naik ke atas. Satu kepingnya 4,25 gram atau setara 2 juta. Berarti 2 juta kali 50.000 berapa itu? 2 juta kali 50.000. Iya. Pokoknya 20 miliar. 100 miliar. Ini di bawahnya satu kepingnya 4,25 gram atau setara 2 juta. Coba dikali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Iya. 100 miliar itu orang zaman sekarang aja di Indonesia punya uang Oh, 1 miliar Nabi udah mendapat kaya. berapa?
20% kata Abdul Somad. Jatahnya Nabi loh 20 miliar. Teng 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 dor 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 dor. Ini Pak Putra ini gimana Pak Putra ini? 20 miliar iki sik kere dibanding Bill Gates juga ono apa-apane, cuma beli Oke. katok-etok. Berita ini dari Contoh. suara.com. Sebentar, baginda apa Nabi Muhammad itu berapa kali sih berperang sama hidupnya? Perang apa kerampas? Enggak, berperang aja dulu kita ikuti pola pikirnya. Nek perang ya ora ono. Iya, kan ada puluhan kali setahu saya. Selama 16 tahun. 27 kali kalau Ah. sirah-sirah. 27 kali. Tapi nek Berarti bener kalau- ya empuh, nek aku ya 20 Iya, iya, kali. bentar. Kalau 27 kali baraknya perang, main hunjuk, berarti semua yang dihunjuki itu harus ada 27. Tapi yang disebutkan tadi cuma 4 orang. Berarti 27 dibagi 4. Nggak mungkin lagi lah dihunjuk selama 16 tahun. Itu sudah dipilih. Ini Pak Putra ini gimana sih? Jadi makanya gini, kenapa kalau kita diskusi sama Salah bang. membahas hal ini harus mematikan logika? Bang, salah bang. Iya. Jadi selama kurang lebih 10 tahun di Madinah terjadi peperangan antara pasukan umat Islam dan musuh-musuhnya sebanyak 64 kali. Nah, itu dia. 26 kali peperangan. Oh, iya betul. 64 kali perang, 26 yang dipimpin langsung oleh Nabi itu. Berarti Tapi dari tetap 60, ada iya, jatah. iya, 64 kali perang ini, masa dia hanya menunjuk kamu. Gak mungkin. Mana ada tangan kanan itu banyak kayak gitu. Paling beberapa orang. Dan itu orang-orang pilihan. Kalau terlalu banyak juga panglima ya repot juga. Di Indonesia aja panglima perang ada 1. Panglima TNI. Lihat di semua negara setahu saya panglima itu hanya 1 dah. Jenderal banyak, panglima hanya 1. Masih ada Pak Putra ini, gimana kau jelaskan ini Pak Putra? Udah pergi dia? Aduh, Pak Putra ini. Nanti imut Pak. Dari tadi Bapak ngomong itu saya diimut. Jadi Itulah Pak. Jadi- peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah itu ada 11 ya. Ini nih, Kemudian Ibu Sofi, gimana itu Bu Sofi? 11 katanya Bu. ya boleh saya kasih share Republika datanya? ngomongnya 24. Itu Republika 24 dia mimpin langsung dari 64 kali. Peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri ada 11 kali. Bukan Republika ini yang kubaca, NU online. Ya ini bagus tuh. Iya. Oke, 64. Robi silakan baca. Ini NU online bagus katanya, udah. Mumpung disebut bagus ya baca aja. Coba besarin dulu. NU-nya. Karena ada NU-nya bagus ya. Jadi jangan tekia lagi nanti kau. Kalau tekia lagi kau nanti batis langsung. Coba. Mana itu ya? 64 kali. Ini nih. Dari mana tadi ku baca itu? Baca terus aja. Nggak ada Ini kalau sampai dari- 60, cuma 11 kali kok. Oh ini. Selama kurang lebih dari 10 tahun di Madinah terjadi peperangan antara pasukan umat Islam dan musuh-musuhnya sebanyak 64 kali. Hanya 26 peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. 26 kali. Pak Putra yang mana betul? Pak Putra yang betul atau ini? NU.com ini? Ini ada di Google itu 11 kali ya. Ini Oh, NU ini online ya. NU online ini gimana? Kok tadi Bapak bilang lebih baik? Kok gitu ya katanya? Loh, piye iki? Karena Tadi dia bilang ini bagus. Tadi dia bilang bagus ini katanya. kita cari Itu masih setuju dengan dia. Loh, kok begitu? Lihat sama Pak Putra. Aduh, Pak Putra. Udahlah, yang nonton jangan takut murtad deh. Terima Yesus aja dah. Ini Pak, itu Iya. itu kan dari Iya, belajar kan jujur, kita Pak. cari sumber-sumber lain. Beragama itu akhlak Pak ya. Akhlak yang bagus. Iya. Ya Bapak, Kan begini, Pak. bagus akhlaknya. Yang namanya tulisan itu kan boleh-boleh saja berbeda. Tadi dia bilang ini bagus. Sekarang tulisan itu boleh-boleh. Kau itu gimana sih? Kapan kau sadar? Udah tua kau. Dibilang Enggak, ini maksudnya medianya gimana Pak? Maksudnya yang Bapak Pak. ketik itu saya harus membenarkan. Ya datanya itu loh, NU online itu setuju. Tadi kau bilang di awal. Bukan, tadi di awal dia bilang ini bagus ini katanya. Begitu ditunjukkan. Nah, Ya nggak katanya apa-apa sudah kalau diuji yang seperti ini Pak. Katanya sudah diuji. Oh, Oleh ini karena sudah memang diuji ya, ada. ini sudah Kan diuji atau begini, belum, Pak? ini kan Lupa Bapak ya, yang ini Bapak punya artikel, saya punya artikel. Loh, Yang di ini dari artikel NU Pak. jelas. Loh, Yang ini mau dari NU mau Berarti sudah ya diuji. soal yang benar yang mana ya silakan Bapak mengambil yang mana yang Bapak Loh. dapatin ya. Ini menurut Pak Putra, karena ini kan data yang disukai Pak Putra juga toh.
Ya tadi saya terlanjur saja mengatakan 11 karena saya baca di Google ada 11 terlanjur. Yang benar sebenarnya 64 Pak. 64 ya Ya tadi. nggak apa-apa. Ya, Tapi kalau aku belajar baca di jujur Sirah aja, Pak, Nabawiyah itu 27 sih. Ya itu kan belajar jujur aja Pak ya. perbedaan itu mungkin perbedaan definisi ya. Peperangannya Definisi. dalam arti peperangan antara berhadapan atau peperangan Emang ada peperangan nggak berhadapan-hadapan? Kan perang mana ada perang nggak berhadapan-hadapan? Ada cowboy itu kalau perang. Bentar ya. Cowboy kalau perang itu saling membelakangi, tiba-tiba balik terus dor gitu kalau cowboy. Bukan. Di perang zaman dahulu itu bukan memakai rudal, bukan memakai pesawat, bukan memakai ini. Perang zaman dahulu nggak memakai pedang, nggak ada, nggak pakai rudal, pakai pedang. Peperangan begini Pak, Rasulullah Mana ada peperangan pakai pedang itu nggak ada apa-apa. Kau itu, tante, ini aku tante. sudah ngejar tapi dianya lari, itu juga ada ya. Itu udah berhadapan itu. Kalau dikejar lari itu udah berhadapan namanya itu. Pak, itu Tadi dianggap untuk juga itu peperangan. pembagian Kalau tidak kita nggak tahu. Masa ada berperang di zaman dulu nggak berhadapan? Ya Tuhan itu. Ya kalau ada berperang nggak berhadapan itu namanya peta umpet. minta datanya bro. Coba ada nggak perang yang nggak berhadapan? Mungkin mereka perang di media sosial, perang gambar mungkin. Oh gitu. Ini Iya. berbili Nah, ternyata begini, Ali jadi ini Rasulullah orang sudah kedua, menghadang, orang nomor Perang di 2. Twitter. Rasulullah sudah menghadang, tapi ternyata musuhnya nggak datang. Lo perang kok menghadang? Saya menghadang itu Tanya Pak, itu perang Uhud itu. Pak Putra. Perang Uhud itu. Pak Putra, Rasulullah perang kok Uhud. Rasulullah menghadang itu nih aku di tengah jalan terus dirampok dihadang perampok. Aduh, itu duduk perang Pak. Aduh, tiba-tiba itu loh Oke, sembunyi nanti. motor dia dihadang perampok itu namanya menghadang. Saya bener, perang Ya, apa nanti. merampok itu kok menghadang? Nggak ada di merampok itu nggak ada. Lo tadi Jadi Bapak bilang menghadang, masa perang kok menghadangi loh? ya maksudnya begini, Rasulullah udah siap-siap di suatu tempat, ternyata musuhnya nggak datang. Itu kan di Siap-siap. perang Uhud kan dikejar seperti itu ya. Kok ono ya Jadi perang musuhnya soal datang? perang mungkin begini. Mana ada perang musuh nggak datang? Aku heran. Pak Putra, Pak Put. Kayaknya Bapak itu perlu dibawa ke psikiater deh. Nggak Ada yang salah dalam salah berpikirmu itu. Aduh. Kira-kira ya. sabar Pak Putra. Perang musuh Kira-kira nggak datang. itu gimana aturannya? Kira-kira waktu perang terus nggak datang itu gimana itu? Itu draw, kalah atau gimana itu istilahnya itu? Pak Maliki kemarin sama Ustadz Sopo gitu, terus aku menyerah, belum perang wis menyerah sih. Jadi kan kalau di perang begitu, kalau dia musuhnya nggak datang, itu apa itu namanya itu? Tetap di satu itu atau gimana? Billy, aku dulu waktu anak kecil pernah lo perang-perangan buat senjata-senjata dari papan itu aja nggak ada itunya, nggak ada pelurunya itu, hanya kayak senjata dulu waktu kecil. Itu ada apa-apa lo, dor, nggak pernah mati kan? Itu berhadapan lo, apalagi perang betulan biasanya nggak berhadapan. Aduh, Mati aku tante. Itu aku kecil jadi teringat aku waktu perang-perang bawa senjata. Dor, sembunyi, jatuh gitu. Itu berhadapan loh, dilihat matanya. Kok nggak jatuh kau, udah aku tembak kau katanya. Berarti kayak gitu lah kurang peduli itu ya Tuhan ampun. Iya. terima kasih Pak Putra Loh, telah kalau menghibur kami misalnya dengan netizen. menghadang, kalau ngumpet diam-diam, terus musuhnya lagi dalam perjalanan terus dihadang di tengah-tengah, aku perang ngomong rampok wih. Aduh, Pak Putra. Aduh. Jangan dia di mute. Enggak, aku enggak nge-mute dia. Lagi membaca. Ada yang ngomong di Erben ini, Nurani Siregar. Selamat datang dari Medan. Saya pun berasal dari Muslim, tetapi saya sekarang percaya kepada Yesus sang juru selamat manusia. Oke, semoga bertambah lagi yang lainnya. Gara-gara Pak Putra ini. Nurani Siregar. Perempuan. Iya pasti dari namanya Siregar ini Tapsel ini. Selamat datang di kebenaran ya Bu. Selamat datang Bu Nuraini ya. Selamat datang Aduh. Pak. Saya boleh kenal nggak? Saya boleh kenal nggak sama siapa yang katanya? Oh, untungnya apa? Untungnya apa? Kayak si Daniel. Kenapa kamu Nggak, mau Pak. poligami lagi tak? Namanya aja Siregar. Apalah, mau poligami. Namanya aja Siregar. Loh. Kenapa? Namanya Ya, Siregar. Siregar Kenapa? kan Wah, Udah masuk, Nuraini. masuk. Selamat datang Nuraini Siregar. Bu Nuraini aja ini Oke. hati-hati ya Mbak Pak Putra. Pak Putra ki mulutnya manis, kita meh poligami. Wong sing mulutnya manis ini biasa nih kadal. Oke. Nuraini Siregar udah masuk dia. Iya, Ucapkan dulu selamat datang. Iya, diundang Ibu Nurani Siregar. Saya mau kenalan sama dia. Oke. Halo Ibu.
Kenapa Pak Anu, Putra? anu, Ibu. Aku sih nggak mau kenal sama Pak Putra. Waduh, konslet terus. Nanti dirayu-rayu kamu mau nggak jadi istri ketigaku. Nah ini trik-trik kayak gini kan trik-trik Pak Putra, aku nggak ngerti loh Pak Putra. Nggak ngerti Dibilang kan, Ibu pinter, Nurani, selamat tapi datang kok di kebenaran. terus ya. Nah, Ya, Ibu gimana, Bu? Nurani Siregar, selamat datang Bu. Selamat berkenalan ya Bu. Belum konek audio, Bu. Belum ya? Aduh, saya pikir Belum. udah connect belum ya? Kira-kira Mic-nya belum. Pak Dicek Putra, dulu, dicek. Pak Putra menikah mas kawinnya apa Pak Putra? Genggam kurma. Ya semampu kita kan kesepakatan kan. Nek wong gak sugih kuwi, nek lanange gak sugih, nek nikah iku nek ning Islam iku cuma segenggam kurma, regane berapa sih kurma? Oke, Paling Pak. 20.000. Tidak ada tidak. Nah, ini aku mau tanya sama ini Pak Ali ya, pertanyaan saya. Ya. Poligami rupanya ada keributan dan pertengkaran, bahkan menyakiti hati wanita loh, Pak. Oh iya? Sampai turun ayat Mengapa Ini dilegalkan Allah dan nabinya, Pak? gara-gara poligami Aisyah Yang sama tadi Hafsah syarat-syaratnya kan sudah dua saya kubu sampaikan. ini. Iya, itu menyakiti hati wanita loh. Rasulullah Ini ada si SAW One Way istrinya. kawan-kawan mau masuk. Di admin apa enggak? Kan syaratnya tadi Kayaknya sudah saya apa-apa, sampaikan masuk dari aja, mulai Pak. sudah Masuk aja Bu. ada karena gila, karena sakit yang berkepanjangan. Oke terus Pak, karena ini Nabi itu Anda kan. ini kan poligami. Dari antara istrinya Ya. mana yang gila, sakit, dan apa tadi? Tidak bisa memberikan anak ya, kabeh ra iso memberikan anak iki Pak. Coba, Ya, ini itu yang alasannya kenapa saya ini? jadi dari pernikahan 9 nabi itu semua ada peristiwa ya. Yang pertama adalah kalau saya Ya bilang mesti ono peristiwa, nek ono peristiwa ya ora ya dikawin. itu ada tidak seperti perkawinan kita kan hanya dasarnya cinta kan. Tapi kan di Rasul itu kan ada pelajaran. Itu yang Enak, disebut Ini- dasarnya cinta. ini Kan juga, cinta Pak. bisa membeli baju, cinta bisa membeli rumah, hah? Cinta bisa ngisi pulsaku, sembarangan. Ini Pak Putra gimana Pak Putra bisa menjelaskan ini ke kita Pak Putra? Aku penasaran bagaimana sebenarnya faktanya mana ini. itu? Aku ini kalimat ini. Ini yang selingkar merah ini Pak. Gimana ini? Ini seperti apa ini Pak? Kok bisa sampai begini? Poligami batasannya. Yang patokannya apa? Yang Ya patokannya yang apa? pertanyaan. Iya ini. Baca dulu lah. Udah kulingkari warna merah itu Ini. di mana Pak? Yang dilingkari enggak? Oh ini. Ini warna merah ya. Nabi SAW menggilir istrinya dalam satu. Enggak mungkin Pak. Ini enggak mungkin hadis yang benar. Enggak mungkin. Iya. Yang benar mana Pak? Rasulullah itu punya satu ya logikanya enggak mungkin punya kemampuan sekuat itu. Loh. Yang kedua Kita. Rasulullah itu kan selalu tidur jam 8 bangun jam 3 malam. Ya justru itulah Pak. Sehat dia. Beliau- Makanya kuat. Enggak kan? Yang ketiga adalah Rasulullah itu setiap istri punya rumah masing-masing yang letaknya juga mungkin berjauhan, ya kan? Jadi enggak mungkin lah. Jadi dari logika aja enggak mungkin. Baru ini Pak. Istri lebih dari 4 hanya bisa untuk baginda Nabi. Namun mengapa Umar memiliki 7 istri Pak? Mana ada Umar memiliki 7 istri? Ini Pak referensinya. Kalau setelah Al-Quran itu turun batasan 4, itu 4 semua, Pak. Loh. Untuk 4 semua. Sekarang saya tanya sama Bapak. Sebentar. Siapa orang di Arab yang punya istri lebih dari 1? Bahkan Nabi Muhammad itu Pak, waktu dia belum menjadi Nabi atau masih hidup istrinya, siapa itu Siti apa Khadijah ya? Ini nggak poligami Pak, setelah meninggal baru poligami. Gimana? Nabinya Bapak itu setelah meninggal istri pertama baru poligami kan? Ya. Ya itu. Jadi kalau Bapak katakan ini si Umar ini siapa yang Umar? Istrinya 7 Pak ini. Jadi begini Pak, Al-Quran itu tentang pengaturan pernikahan itu kan bertahap, ya kan? Yang pertama masih memperbolehkan nikah belum ada batas sampai poligami 4. Pada pertengahan di Madinah, kemudian turun batas poligami 4, itu semua sahabat istrinya maksimal 4. Ini kok ada 7 ini Pak? Kapan dia menikah? Kalau misalnya menikahnya sebelum ada ayat Al-Quran itu turun, ya memang boleh. Saya tanya sama Bapak, itu ayat nikah 4 itu dari Allah atau dari siapa Pak? Dari Allah itu, jadi itu batas maksimal. Tetapi syarat-syaratnya yang Bang, tolong dibaca hadis ini Bang. Bentar Bang, saya screen. Aku heran nabimu kok bisa berada di atas firman-Nya Allah, Pak. Nabimu kok tidak taat sama firman-Nya Allah? Tapi semua 4 lah. Semua 4 setelah ayat itu turun ya. Kan pertanyaan saya, dia membuat ayat untuk umatnya, kok dia sendiri tidak tunduk sama perkataannya Allah gitu loh. Itu ada ayatnya, karena Nabi itu dalam suatu pernikahannya itu ada suatu peristiwa-peristiwa sebagai pengajaran, maka Allah Ora memberikan peduli. perbedaan Yang dengan jelas umatnya. begini. Ya seperti Ya, Allah ada memberikan Nabi. harta rampasan kepada Nabi, ya itu kan Al-Quran. Lah ya, yang karena mengatur Muhammad seperti punya hak istimewa toh? Betul nggak? itu. Ya. Tapi Lah ya, sekarang aku Ya. tanya, Nabi mana di dalam Alkitab yang firman itu berlaku untuk umatnya, tidak berlaku untuk dirinya?
Di Yesus kan juga ada itu. Yesus kan juga ada kan. Yesus ini punya tadi itu, jika matanya Yesus ada Yesus hak istimewa. menjatuhkan pada wanita maka istrinya suaminya harus menceraikannya untuk dinikahi oleh Yesus, gitu ada Yesus ngomong gitu. Nah, Berikan artinya kan harta Yesus rampasan punya- 20% begitu. Ya, Tidak secara ada, Pak. diatur ya. Justru Yesus itu melakukan seluruh hukum Taurat yang tidak ada cacat. Sedangkan semua mereka itu tidak ada yang melakukan hukum Taurat. Ada yang berzinah, ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang bersaksi dusta, macam-macam. Hanya Yesus yang melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Karena itu dia kudus dan Yesus- suci. Tidak kayak nabimu. Kudus dan suci. Kudus sucinya apa? Itu kan sudah Tuh, Yesus dan di itu- Quranmu anak yang suci bukan, anak yang kudus bukan. Isa. siapa itu? Semua umat Islam suci, Bu. Semua makhluk Allah suci. Tidak hanya Yesus. Semua umat itu Tidak, mana? tidak. Saya tanya, mana? Ya. Saya tanya sama Anda, kalau nabimu itu suci apa enggak? Suci, karena fitrahnya manusia itu suci. Lah kok lahir dari air perbuatan- mani hina? Ya nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya Ada kan? hubungannya. Itu kan Sedangkan penyebab Yesus kesalahan. itu tidak lahir dari air mani hina. Islam, Ya, Islam. tapi apa? Itu kan memang diwahyukan, artinya diistimewakan kan, boleh saja. Allah mengistimewakan Nabi Ya Isa enggak, dengan bukan ini. istimewa karena seperti dia itu. adalah kalimatullah alqaha ila Maryam. Kalimat itu kan Dia adalah- perkataan. Mana yang Bukan mengatakan bahwa Mana? Itu Kalimat kan itu- menurut kalimat itu apa kamu sih? perkataan. Itu kan Ya, menurut karena kamu. tunjukkan ke Tidak, saya Pak. kalau Di dalam Yesus seluruh itu Alkitab, sebentar. Di dalam mana seluruh tunjukkan ke saya. Alkitab yang namanya Mana firman itu berwujud. Tidak pernah berupa Oh. kata-kata a i u e o, tapi berwujud. Mana ada ayat di Injil yang mengatakan ibu harus menyembah kalimat. Yesus mengatakan barang siapa tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Bapa. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki Bapa. Yesus Ya, mengatakan berarti nggak ada baptislah di disuruh dalam menyembah. bentar. Harus, kalau kamu tidak menyembah kepada Yesus, kamu tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Yesus mengatakan di dalam Mana kitab yang Wahyu. ayat yang mengatakan Yesus mengatakan di dalam kitab itu- Wahyu. Yesus mengatakan di Mana dalam yang kitab mengatakan Wahyu. Yesus harus disembah? Yesus Mana yang mengatakan di mengatakan? dalam kitab Wahyu. Ya, kalau ada ayatnya aja Yesaya dulu. 40 ayat 3. Bahkan saya bisa Coba. menunjukkan di dalam kitabmu Ibn Abbas meriwayatkan Jangan dalam ke hadis kitab saya, sahihnya ke kitab itu aja. bahwa Yahya pembaptis itu sujud menyembah kepada Isa Al-Masih. Mana? Loh, kok kamu tidak tahu? Kamu tidak tahu kalau Tidak Yahya tahu. itu pada waktu di dalam kandungan itu sujud menyembah kepada kalimatullah itu. Mana ayatnya mana? Wah, Pak Putra. Ya. Yesus Ya. Yesus tidak meminta disembah, tapi ingat, Yesus itu adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Hanya orang Raja yang di mana, tidak Pak? tahu. Mana wilayahnya? Wilayahnya Yesus Raja itu di mana wilayahnya? Tahu nggak arti Nggak ada, daripada Pak. Tuhan? Arti daripada Tuhan tahu nggak? Yesus Penguasa. mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi sekaligus dia pegang kunci neraka. Jadi dia itu berhak Ya, itu memasukkan dan berkuasa, mengeluarkan tapi orang kan- dari dalam neraka. Ya itu ngomongnya kan. Enak wae Ngomongnya pegang kunci berkuasa. neraka kok. Wong Sampai buktinya saya mati pegang kok. kunci neraka. Wong buktinya mati. Mati hari ketiga Ya, ya. bangkit. Kalau hari ketiga Yesus tidak bangkit, tidak ada Zombie. gereja, Pak. Pada waktu Yesus mati, Putra, itu putra. murid-muridnya udah bubar. Ya. Gimana lagi? Yesus itu Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba Allah. Mereka memuji Tuhan. Teman-teman, mari terus berdoa. Tidak perlu baper, tidak perlu kepanasan. Kita hanya perlu memperbaiki diri, keagamaan kita, maka itu akan menjadi nilai positif bagi orang lain untuk meyakini keyakinan itu sendiri. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.